What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan menceritakan lagi sebuah kisah yang datang dari negara kita sendiri, negara Indonesia, yang terjadi sekitar tahun 1998. Nah, kembali lagi kalau gue menceritakan satu kisah dari Indonesia nih ya, kisah-kisah ini sangat sensitif karena dalam terjadinya peristiwa ini ya terjadi pada tahun 1990-an, dimana pada tahun-tahun itu ya kita tahu sendirilah bahwa banyak kasus yang sengaja ditutup-tutupin dan nggak diungkapkan ke dalam media. Jadi dalam pengangkatan kasus ini cukup sensitif dan gue juga berhati-hati dalam membahasnya. Nah, kasus yang mau gue bahas hari ini adalah kasus mengenai Santet Banyuwangi atau lebih dikenal oleh beberapa orang kasus ninja. Nah, ini kasus yang cukup sangat sensitif dan gue mau negasin lagi kalau gue mengangkat kasus ini bukan untuk menjelek-jelekan satu tempat atau untuk membuka luka lama, tapi gue mau mengedukasi untuk para penonton atau pendengar video ini, terutama untuk para kaum muda agar mengetahui sejarah dari Indonesia, terutama sejarah-sejarah kelamnya agar tidak terulang kembali. Nah, untuk sumber yang gue peroleh untuk menceritakan kisah ini kepada kalian, gue dapatkan di Kompas dan Tirto ID. Jadi ini semua bukanlah opini gue belakang. So, sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue ini ya guys. So, kita mulai aja cerita mengenai Santet Banyuwangi atau yang lebih dikenal dengan nama ninja. Seperti pada judul cerita ini, kisah ini terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1998. Di mana pada tahun-tahun itu masih banyak masyarakat yang mempercayai praktek supranatural, dukun atau santet. Nah, tapi berbeda di daerah Banyuwangi karena santet tidak seperti itu. Masyarakat Banyuwangi pada waktu itu menggambarkan santet bukanlah sepenuhnya hal yang negatif dan tidak dapat digambarkan sesempit itu. Jadi santet nggak 100% hal yang negatif menurut masyarakat Banyuwangi pada era itu. Dan menurut dosen sejarah Latif Kusairi, masyarakat Banyuwangi pada era itu mempercayai santet atau tradisi seperti itu lumrah di tengah-tengah masyarakat. Karena menurut dosen ini, pada era itu di Banyuwangi terkenal banyak jenis santet. Salah satunya yaitu santet merah yang digunakan untuk melariskan dagangan. Ada juga santet putih yang digunakan untuk pengobatan. Jadi santet itu nggak bisa digambarkan dengan hal yang sesempit. Kalau dibilang santet ini 100% negatif, nggak bisa seperti itu. Karena perbedaan pemahaman budaya inilah yang menciptakan tragedi ini jadi terjadi. Selain itu juga timbul isu-isu yang nggak tahu datang dari mana, yang mengatakan kalau para dukun atau para yang bisa menyantet orang ini harus disingkirkan karena bersifat negatif atau sangat buruk di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi isu ini muncul di tahun 1998, di mana kita ketahui di tahun 1998 itu sedang ada perpindahan dari Orde Baru ke zaman Reformasi. Jadi bisa kita lihat konsentrasi pada era itu akan terpecah belah sehingga isu-isu seperti ini mudah diserap oleh masyarakat dan tidak ada yang mengedukasi kepada masyarakat kalau oh isu ini salah nih. Tapi masyarakat langsung akan bilang oh ini mungkin dari pemerintah jadi kita ambil aja isu ini berarti isu ini benar. Hingga akhirnya pada bulan Februari 1998 terjadilah sebuah peristiwa yang disebut dengan geger santet. Nah, geger santet ini adalah suatu gerakan yang tujuannya adalah menargetkan dukun atau para praktisis dari persantetan. Jadi mereka ini kelompok yang tidak dikenal dan mereka mengincar para dukun di daerah Banyuwangi. Biasanya mereka akan mendatangi lokasi atau rumah yang diduga adalah rumah milik dari dukun. Kemudian mereka akan memberikan tanda yang biasanya adalah tumpukan batu atau tanda berupa X di sekitar rumah terduga dari pelaku dukun ini yang melakukan santet. Beberapa hari setelah dibuatnya tanda ini, pemilik dari rumah yang terduga sebagai dukun ini akan ditemukan tewas dengan mengenaskan.
Awal dari geger santet pertama ini diinformasikan bahwa korbannya relatif sedikit karena para pelakunya kesulitan dalam menentukan siapa dukun yang memiliki ilmu magis dan di mana lokasi mereka tinggal. Selain itu juga peristiwa ini dapat segera diredam oleh petugas dan dianggap bahwa ini adalah hal yang biasa. Maksudnya hal ini nggak akan berbuntut panjang, jadi peristiwa ini akan berakhir di situ. Selain itu, pelaku dari geger santet pertama ini digambarkan oleh korban yang berhasil lolos dari peristiwa ini mengatakan bahwa mereka menggunakan pakaian serba hitam atau biru yang menyerupai seperti ninja. Dan yang mengejutkannya, setelah didata, orang yang menjadi peristiwa pertama dari geger santet ini bukanlah seorang dukun, melainkan kebanyakan dari guru mengaji, bahkan orang-orang yang memiliki pangkat di desa itu seperti ketua RT atau ketua RW. Jadi korbannya ini udah salah sasaran. Untuk menanggapi peristiwa geger santet yang pertama ini, akhirnya pada bulan Oktober 1998, Bupati dari Banyuwangi yaitu Purnomo Sidik mengeluarkan satu radiogram di mana menyuruh seluruh camat untuk mendata seseorang yang diduga atau seseorang yang dapat memiliki ilmu supranatural atau dukun untuk mendaftarkan dirinya atau mendata dirinya agar dapat dilindungi bila peristiwa serupa terjadi lagi. Dan akhirnya setelah mendengar hal ini dan hal ini dianggap baik oleh para dukun, mereka akhirnya mendaftarkan dirinya, namanya, kemudian menaruh alamatnya. Namun sayangnya, pada September 1998, data yang awalnya adalah data penyelamatan berubah menjadi data list target dari dukun ini karena rupanya informasi ini bocor entah kemana. Peristiwa geger santet kedua terulang kembali dengan data korban yang valid kali ini. Bahkan digambarkan pada waktu itu, para pelakunya berjumlah puluhan orang yang bisa datang menggunakan truk untuk melakukan aksinya. Kelompok ini dipanggil oleh masyarakat dengan nama Gerakan Anti Tenung atau Gantung. Nah, gerakan gantung ini rupanya juga didukung oleh masyarakat karena masyarakat pada waktu itu berpikir bahwa gerakan ini merupakan gerakan utusan dari pemerintah. Sehingga pada waktu itu masyarakat sekitar memberitahukan di mana lokasi terduga sebagai dukun. Peristiwa ini semakin hari semakin mengerikan dan dikabarkan korban berjatuhan satu harinya bisa sampai 2 atau 9 orang. Dan dikabarkan juga dari peristiwa ini memakan korban sebanyak 147 orang paling sedikitnya. Nah, dalam penyelesaian kasus ini banyak timbul spekulasi yang rupanya masyarakat berpikir bahwa yang menggerakkan tindakan atau peristiwa ini adalah kalangan TNI. Tapi sebenarnya isu ini adalah isu yang tidak benar. Karena pada waktu itu isu ini digunakan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Dan setelah isu ini diklarifikasi bukanlah gerakan dari pemerintah, akhirnya secara perlahan-lahan masyarakat menjauhi gerakan gantung ini. Selain timbulnya banyak spekulasi seperti itu, rupanya pelaku dari peristiwa ini juga sangat sulit ditentukan karena banyak yang mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang berpenampilan seperti ninja. Mereka menggunakan pakaian serba hitam atau biru yang dapat berloncat-loncat dari satu rumah ke rumah lain. Kemudian peristiwa ini juga digambarkan bahwa tiba-tiba lampu mati begitu saja dan setelah lampu dinyalakan atau lampu sudah nyala, korban sudah ditemukan tewas. Dan yang menariknya ketika peristiwa ini sedang berlangsung, banyak ditemukan orang gila atau gelandangan di sekitar Banyuwangi. Nah, yang menariknya ini ketika gelandangan atau orang gila ini ditanyai, mereka akan dapat menjawab dengan normal. Tapi ketika ditanya asal-usulnya dari mana, mereka menjawab seperti orang gila. Nah, yang buatnya semakin menarik lagi nih, karena ketika peristiwa ini berangsung-angsung hilang, tiba-tiba orang gila dan gelandangan ini juga berangsung-angsung hilang begitu saja tanpa adanya tindakan hukum karena ya memang mereka teridentifikasi cuma orang gila dan gelandangan pada waktu itu dan polisi nggak mempunyai bukti bahwa mereka adalah pelakunya. Kalau membahas penyelidikan kasus ini, sebenarnya kasus ini sudah sempat pernah diselidiki dan puluhan orang sudah sempat ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman yang berbeda-beda. Namun banyak yang menduga atau banyak yang menspekulasi juga dalang dari pelaku ini belum ditangkap karena banyak yang menduga
bahwa dalang dari pelaku ini adalah orang yang memiliki intelektual tinggi karena dia bisa menciptakan suatu isu yang dipercayai oleh masyarakat dan dipercaya juga orang ini mendanai peristiwa ini agar bisa terjadi. Dan updateannya sebenarnya pada tahun 2017 dari NU ini mau mengangkat kasus ini karena kasus ini berindikasi sebagai kasus yang melanggar hak asasi manusia. Tapi kasus ini tidak jadi diangkat karena dari pihak keluarga nggak menyetujui. Ya tapi menurut gue memang wajar bila pihak keluarga nggak mau mengangkat kasus ini kembali. Karena gue percaya mereka memiliki satu perasaan ketakutan sendiri untuk mengangkat kasus yang cukup sensitif seperti ini. Dan terakhir sebelum gue mengakhiri kasus ini, gue mau menegaskan kepada kalian bahwa kota Banyuwangi pada tahun 2020 sudah dikenal menjadi kota yang memiliki berbagai macam lokasi pariwisata. Jadi kalau kalian yang masih memiliki stigma kota Banyuwangi adalah kota yang buruk, gue berharap ya jangan berpikir seperti itu dan buang jauh-jauh pemikiran kalian ya guys. So itu dia guys video hari ini. Untuk kalian yang masih berpuasa, gue doain semoga bisa menunaikan ibadah kalian untuk berpuasa penuh 1 bulan ya guys. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.